Hai sahabat Suherman, hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang saya pilih hari ini adalah email dari Fajar Gede. Alamat emailnya adalah fajargede@gmail.com. Salam Kak Marta, nama saya Fajar Gede. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Kak Marta. Saya mau sedikit cerita dan minta saran untuk review foto saya. 1 tahun terakhir saya sering minjam kamera teman saya untuk belajar fotografi secara otodidak. Saya minta tolong ke Kak Marta untuk dibedah agar saya tahu kurangnya di mana dan mana bagian yang perlu diperbaiki. Dan satu lagi Kak Marta, karena perasaan saya nggak enak karena terus minjam kamera teman, tahun ini saya ingin memutuskan beli kamera bekas dengan budget di bawah 10 juta. Kira-kira kamera apa ya Kak Marta yang sudah mumpuni dan untuk kebutuhan konten Instagram dan foto produk restoran atau coffee shop? Karena akhir-akhir ini saya sering diminta tolong untuk membantu UMKM atau bisnis skala kecil untuk social media management. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Marta. Dan dilampirkan 3 buah foto. Foto yang pertama, foto yang kedua, dan foto yang ketiga. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support channel ini dan selalu share bagi teman-teman lainnya yang lagi belajar fotografi. Dan juga mungkin di sini ada teman-teman yang baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di-subscribe karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video membahas seputar fotografi. Dan buat teman-teman di sini yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi ataupun social media management, teman-teman bisa kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada kelas fotografi atau ingin memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, di sini saya akan coba bahas beberapa pertanyaan dari Fajar. Yang pertama mungkin saya akan bahas dulu mengenai jenis-jenis kamera. Nah, karena kebetulan saya juga belum banyak mereview kamera-kamera yang mungkin update di tahun 2022 atau yang akan mungkin menjadi favorit di tahun 2023. Mungkin saya di sini bisa merekomendasi 2 buah pilihan. Yang pertama, apakah kamu ingin menggunakan kamera baru atau kamu ingin menggunakan kamera second? Karena di sini pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Setahu saya, kalau saya di brand Nikon sendiri, Nikon itu nggak gitu banyak kamera-kamera yang memang budgetnya di bawah 10 juta, terutama untuk yang mirrorless ya, yang C-series. Tapi kamera-kamera sebelumnya itu yang mungkin di seri 3.000-an atau 5.000-an, di situ ada beberapa yang memang harganya di bawah 10 juta. Dan saran saya sebenarnya kalau untuk body, kembali ke pilihannya Fajar sendiri gitu ya. Kalau misalkan range rendahnya dari kamera Nikon itu setahu saya di tipenya itu Z30 dan Z50. Saya nggak bisa nyebutin harganya karena saya juga nggak hafal price listnya. Tapi teman-teman mungkin bisa cek di Instagramnya Nikon Indonesia. Di sana mungkin ada harga-harga yang biasanya promo-promo bulanan ya. Dan juga di sini kalau kamu ingin seri yang DSLR-nya, let's say misalnya ingin di 5.600 atau mungkin 3.600 gitu ya, itu mungkin ada beberapa yang harganya di bawah untuk bodinya aja. Bodinya aja itu mungkin ada di sekitar di bawah 10 jutaan. Tapi yang satu hal yang mungkin perlu diperhatikan adalah mengenai lensanya. Karena kalau tadi saya lihat permintaannya itu kan untuk memotret produk-produk UMKM atau bisnis skala kecil atau foto-foto makanan ya di sini. Nah, ada opsi yang pertama kalau kamu ingin menggunakan lensa kit, itu juga sebenarnya tidak ada masalah, terutama kalau kamu ingin memotret yang bentuknya seperti foto-foto katalog ya. Dan lensa kit ini juga bisa kamu maksimalkan. Kalau kamu belum tahu bagaimana caranya, kamu bisa nonton di video saya sebelumnya yang satu ini. Ini cara memaksimalkan lensa kit yang kamu punya. Dan kemudian mungkin kalau foto produk, kita akan butuh beberapa lensa yang cukup tele. Artinya di sini penggunaan lensa yang cukup tele itu untuk menghindari atau untuk mengurangi efek distorsi. Jadi biasanya produk-produk yang kalau kita gunakan lensa yang terlalu lebar, biasanya akan ada efek distorsi pada hasil foto kita. Jadi biasanya saya sarankan untuk focal length di atas 50 mm, mungkin sekitar 50 atau bisa menggunakan 85. Dan kalau kita menggunakan kamera APS-C, biasanya ada pembesaran sebesar 1,5 kali. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu
perbedaannya antara kamera bersensor APS-C ataupun full frame, teman-teman bisa klik di link di bawah ini. Nah, ini adalah video-video yang pernah saya bahas sebelumnya mengenai perbedaan kamera bersensor APS-C dan juga full frame. Demikian juga buat teman-teman yang penasaran apa sih yang tadi saya omongin soal lensa, panjang lensa, focal length, apa sih itu? Nah, teman-teman bisa klik juga di video saya yang satu ini. Ini adalah video membahas mengenai ukuran-ukuran focal length lensa. Jadi saran saya mungkin body kamera terserah. Kalau untuk social media sebenarnya kita nggak perlu pakai full frame pun nggak apa-apa, pakai kamera APS-C. Dan di sini juga mungkin bisa menggunakan lensa kit juga masih bisa ya kalau kita menggunakan backgroundnya yang polos-polos aja. Tapi kalau kamu ingin bermain bokeh memang disarankan menggunakan lensa fix mungkin di sekitar f1,8 atau f1,4. Nah, kemudian kalau disimak dari pertanyaannya mengenai foto-foto yang dikirimkan, ini kan fotonya mungkin kegiatan di restoran ya, kayak seperti seolah-olah customer itu sedang datang ke lokasi dan di sini mungkin lagi menikmati santapan makanan tersebut. Dan di sini kalau tadi dibicarakan juga ingin untuk konten-konten social media management gitu ya. Nah, artinya di sini juga memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita nggak bisa sembarangan posting di dalam social media karena social media itu pastinya kan mewakili sebuah brand tertentu. Nah, sebuah brand tertentu itu pastinya ingin mendapatkan image yang baik dengan foto-foto yang kita posting. Artinya semuanya itu harus dipersiapkan dengan sangat matang. Dan biasanya untuk konten social media itu memang dipersiapkan nggak yang hari ini posting, besok baru dibikin atau gitu, nggak biasanya. Nah, biasanya kita harus mempersiapkan apa-apa aja sih visual yang kita ingin tampilkan di dalam sebuah account social media yang akan kita kelola. Kalau kamu di sini ingin menampilkan misalkan orang-orang yang sedang enjoy, lagi happy, makan, enak gitu, nah itu bisa terekspresi dari wajahnya misalnya. Jadi kalau biasanya ya kalau sebuah produk ditampilkan bahwa customer itu puas, happy ketika makan atau datang ke satu buah lokasi, pasti akan ditampilkan dengan senyuman gitu. Senyuman karena bahasa yang sangat universal sekali dan pasti dimengerti oleh semua orang. Dan di sini harus diperhatikan juga beberapa pose-posenya, karena kalau pose yang pertama dan kedua menurut saya di sini masih belum belum cantik dan kurang mewakili brand gitu. Dan kalau buat saya biasanya kalau kamu ingin menampilkan bahwa ini adalah sebuah restoran yang menarik misalnya ya. Nah, di sini mungkin makanannya juga harus ditampilkan. Nah, makanan di sini juga harus kamu tampilkan. Mungkin kalau di sini hanya ada satu mangkuk yang kecil gitu di situ dan makanannya kita nggak gitu tahu dia sebenarnya sedang makan apa. Dan biasanya adegan orang makan itu nggak semuanya bagus untuk diabadikan. Jadi kalau kamu motret misalkan di sebuah event ada orang lagi makan, orang itu pasti akan mangap ya, dan kemudian dia akan memasukkan sendoknya itu ke mulut. Nah, adegan itu sebenarnya bukan adegan yang menarik untuk diabadikan. Jadi biasanya kalau tamu-tamu yang misalkan dalam sebuah kawinan atau event-event apa, nah biasanya mereka menghindar, tidak ingin difoto pada saat mereka lagi mangap gitu ya. Karena itu adalah momen yang buat beberapa orang mereka nggak kelihatan cantik atau nggak kelihatan tampan di situ. Jadi di sini coba adegannya itu hanya simulasi aja. Jadi artinya nggak bener-bener lagi makan atau dia lagi ngunyah atau dia lagi monyong-monyong gitu ya. Jadi ekspresinya memang walaupun seolah-olah makan tapi dia nggak perlu benar-benar mengunyah. Jadi seolah-olah lagi pegang sendok aja atau gimana. Tapi mungkin dia lagi senyum ngobrol sama temennya. Jadi ekspresi itu harus coba dikembangkan lagi nanti. Karena pastinya orang pengennya ngelihat sebuah account restoran tertentu atau cafe tertentu ya, orang masih bisa ngeliat, oh ambience-nya seru nih ya, bisa buat kumpul-kumpul, atau oh ambience-nya enak ya buat orang kerja di situ. Nah, itu yang harus kamu pikirkan. Artinya bukan hanya orangnya aja, tapi juga lingkungannya kamu juga harus tampilkan. Nah, itu saran yang pertama buat teman-teman yang ingin mengelola sosial media. Jadi ambience dalam sebuah ruangan restoran teman-teman harus perhatikan. Lalu kemudian adegannya juga harus diperhatikan, pastikan itu sesuai dengan message yang kita ingin deliver di sana. Lalu kemudian kalau teman-teman mengelola sebuah account untuk sosial medianya restoran atau satu produk, otomatis produk makanannya itu harus difoto, harus dikasih lihat bahwa di sini mereka serving makanannya seperti ini loh. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum nonton di video saya tentang food photography, bisa juga klik di sini. Inilah pembahasan mengenai food photography, mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang sedang berjualan makanan.
Kemudian dalam sebuah sosial media itu juga kalau kamu ingin menampilkan restorannya, artinya kamu juga harus menunjukkan fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di sana. Misalnya restoran ini memiliki playground untuk anak-anak, it's a family friendly restoran. Lalu kemudian misalnya teman-teman bisa ngasih lihat, oh ada satu ruangan meeting yang memang nyaman dan enak untuk dipakai kumpul-kumpul untuk orang kantoran atau untuk ibu-ibu arisan gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi satu message yang bisa teman-teman deliver. Dan buat teman-teman sendiri juga harus tahu konten pilar apa yang ingin ditampilkan di sana. Jadi di sana teman-teman bisa bicara lebih banyak lagi bagaimana visual-visual yang harus disampaikan dalam sebuah account sosial media kalian. Mudah-mudahan bisa membantu kamu supaya menampilkan produk ataupun layanan restoran yang kamu coba perjualbelikan itu bisa lebih menarik lagi. Nah, demikian tips dari saya mengenai foto-foto untuk konten sosial media, dan juga demikian pilihan opsi kamera yang mungkin bisa kamu pertimbangkan untuk investasi pekerjaan kamu. Mudah-mudahan bisa membantu, dan buat teman-teman lainnya yang mungkin ada pertanyaan dan juga ingin fotonya dibedah, bisa langsung email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you!